ada 4 bahasan yang cukup serius yang terkadang perusahaan-perusahaan distributor ini tidak pernah membahas atau tidak pernah memperhatikan. Halo, berjumpa kembali dengan saya Elvianoli di channel YouTube saya Elvianoli. Bagi Anda orang sales marketing atau orang yang ingin mengetahui tentang seluk-beluk sales marketing atau ingin belajar dalam dunia sales marketing, kalian tidak salah berada di channel saya. Pada video ini saya akan berikan kepada Anda tentang bagaimana Anda membangun perusahaan distributor, perusahaan distribusi. Banyak orang membahas atau selalu mempelajari kalau membangun perusahaan distributor sudah pasti membutuhkan modal uang atau modal garansi bank atau jaminan untuk kepada supplier atau dari pabrikan atau prinsipal. Termasuk juga Anda pasti sudah butuh tempat, butuh gudang, butuh kantor, dan butuh armada untuk pengiriman barang. Ini sudah pasti suatu keharusan, karena perusahaan distributor tanpa yang tadi, modal, kendaraan untuk armada kirim, tempat, itu tidak akan bisa berjalan. Tapi kali ini saya akan berikan kepada Anda ada 4 bahasan yang cukup serius yang terkadang perusahaan-perusahaan distributor ini tidak pernah membahas atau tidak pernah memperhatikan hingga 4 hal tersebut. Karena rata-rata berfokusnya adalah pada modal, kiriman, armada, tempat, perlengkapan kantor atau peralatan kantor. Itu sudah pasti. 4 hal tersebut, 1, namanya channel distribusi. Perusahaan distributor harus memperhatikan adanya channel distribusi karena adanya pengkategorian dari beberapa produk. Kalau kita lihat produk farmasi hanya ada 2 bagian yang paling besar, yakni obat-obatan dan alat kesehatan. Kalau di consumer good banyak sekali variasinya karena ada snack. Kalau distributor jualan snack sudah pasti harusnya dia tidak menjual produk yang bukan snack. Kalau jual produk-produk untuk tradisional market yang masuk sampai ke kios-kios, bumbu-bumbu, sudah pasti itu berbicara channel distribusi untuk wet market. Tapi ada juga yang namanya dry market. Tapi ada juga produk yang spesialisasinya hanya masuk ke modern trade. Nah, jadi kalau kita berbicara channel distribusi, kita jangan sampai salah membangun perusahaan distributor, membuka perusahaan distributor, tetapi semua prinsipal, semua produk yang tidak satu channel ini diambil dan didistribusikan akan berpengaruh pada cost. Bisa cost pengiriman, bisa juga dengan cost operasional selain pengiriman. Contohnya salesman. Salesman farmasi digabungkan dengan salesman untuk pasar tradisional khususnya di wet market. Ini akan memakan biaya atau cost yang lebih besar jika Anda tidak membagi-bagi channel distribusi secara jelas. Di channel distribusi ini Anda juga waktu memilih prinsipal atau produk yang Anda pegang untuk didistribusikan ini harus dipisah. Contohnya pada saat ini Anda bekerja sama dan mendistribusikan 3 prinsipal produk snack. Tiba-tiba Anda mengambil 1 prinsipal dengan produk yang bukan snack. Contohnya mie keriting. Mie keriting secara market ada di channel distribusi wet market. Sedangkan snack lebih banyak bermain di dry market. Dry market pun terbagi menjadi 2. Biasanya kalau toko jualan snack rata-rata hanya berjualan snack. Bagaimana kalau Anda memegang produk mie keriting yang notabene wet market digabungkan dengan produk-produk snack? Akhirnya cost Anda, salesman Anda tidak akan fokus. Cost Anda akan menjadi lebih besar karena
pengirimannya tidak bisa menjadi satu titik outlet. Yang kedua, area coverage. Terkadang karena kita terlalu nafsu, terlalu semangat, kita mau menghandle area coverage yang terlalu luas. Misalnya beberapa kabupaten. Padahal kalau kita sudah menghandle beberapa kabupaten, otomatis ada yang base, ada yang luar kota. Dampaknya kalau kita salah dalam mengatur pengiriman untuk luar kota, pengiriman untuk di luar kabupaten di mana home base kantor kita, akan memakan kos yang lebih tinggi. Mungkin saja omset atau penjualan di luar kota itu besar, tetapi jika ada penurunan akan memakan kos yang bisa 2 kali lebih besar daripada biasanya. Saran saya, sebaiknya Anda lebih berfokus pada satu kabupaten dahulu dan fokuskan channel distribusinya. Yang ketiga, mapping area. Terkadang kita hanya mengambil prinsipal dan kita jual. Salesman disuruh menjual, tetapi tidak ada mapping area per salesman. Kalau produknya terlalu banyak, dalam artian prinsipalnya terlalu bervariasi, akhirnya Anda memapping area sangat sulit dan akan menjadi kesulitan bagi salesman Anda dalam melakukan penawaran ke toko-toko. Karena apa? Karena channel distribusinya yang terlalu macam-macam. Seharusnya kalau bermain snack, mainlah di snack, sehingga pelanggan atau toko yang Anda akan garap, Anda akan cover hanya di sisi toko-toko atau outlet yang jual snack. Yang berkaitan dengan mapping area coverage juga adalah frekuensi call, sehingga salesman bisa Anda atur dengan kunjungan yang sesuai waktu yang tepat. Misalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau mungkin 1 bulan sekali. Karena dengan mapping area coverage yang baik, Anda tidak perlu membutuhkan salesman yang lebih banyak, apalagi prinsipal Anda masih terbatas. Berbeda kalau prinsipal Anda besar, permodalan Anda besar, sehingga bisa di klaster-klaster, dibagi-bagi. Salesman tertentu memegang snack, salesman tertentu menghandle wet market atau dry market. Yang keempat, pahami produk yang didistribusikan, karena beberapa produk atau sebagian produk harus dilakukan perlakuan khusus. Misalnya frozen food, Anda harus spesialis frozen food, karena Anda kalau bercampur Anda membutuhkan biaya yang lebih. Termasuk juga perlakuan distribusinya. Kalau Anda salah menghandle produk tertentu, distribusi Anda akan problem. Ada produk yang dibutuhkan cepat sampai ke toko atau ke pelanggan yang order. Oke, ada 4 bahasan yang jarang sekali dibahas dan jarang sekali diperhatikan, tetapi sangat berpengaruh pada perkembangan perusahaan distributor Anda. Sebelum saya akhiri video ini, bagi Anda yang belum subscribe atau pengunjung baru di channel saya, boleh subscribe dan bisa di-share ke siapa saja jika video ini bermanfaat untuk Anda. Sukses untuk kita semua.